setiap orang yang mukallaf, yaitu orang yang baligh dan berakal, menjalankan semua apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu alaihi ayyu'addiyahu ala ma amarahu Allahu bihi, dan wajib baginya orang yang mukallaf, baligh dan berakal menjalankan apa yang Allah wajibkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya kita wajib untuk menjalankan perintahnya Allah dan wajib kita menjalankannya dengan benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu minal ityani bi arkanihi wa syurutihi wa yastanibu mubtilatihi, dengan menjalankan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan menjauhi yang membatalkannya. Misalnya kita diperintahkan untuk sholat, itu tidak asal sholat, tapi sholatnya benar, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, meninggalkan yang membatalkan sholat, puasa, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Karena syarat diterimanya ibadah itu adalah dua. Yang pertama ibadahnya benar, dan yang kedua adalah ikhlas. Kalau seandainya benar ibadahnya tapi nggak ikhlas, nggak diterima oleh Allah. Ibadahnya ikhlas tapi nggak benar, nggak sesuai syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, cara-caranya, maka juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaratnya itu adalah benar dan ikhlas. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika syai'in minha, dan wajib baginya, wajib bagi setiap orang yang mukallaf, baligh dan berakal, memerintahkan siapapun yang melihatnya meninggalkan sesuatu daripada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita diperintahkan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, ya, memerintahkan orang yang meninggalkan sesuatu dari perintahnya Allah, au ya'ti biha ala ghairi wajhiha, atau melihat orang yang menjalankan perintahnya Allah tapi tidak sesuai caranya, nggak benar ibadahnya, tidak sesuai syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, maka wajib untuk perintahkan kepadanya untuk menjalankannya dengan benar. Maknanya mengajarkannya, menasehatinya. Wa yajibu alaihi qahruhu ala dzalika in qadara alaihi, dan wajib baginya untuk memaksanya menjalankan perintahnya Allah dan menjalankannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah jika mampu untuk memaksa. Misalnya punya kuasa, orang tua memaksa anaknya untuk menjalankan perintahnya Allah, orang tua memaksa anaknya untuk ibadah dengan benar, itu namanya punya kuasa untuk memaksa. Atau misalnya seorang guru kepada muridnya, wa illa, kalau seandainya tidak punya kuasa, ya, fayajibu alaihi ingkaru biqalbihi in ajaza anil qahri wal amri, maka wajib baginya untuk mengingkari dengan hatinya. Jadi nahi mungkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar itu minimalnya adalah dengan hati. In ajaza anil qahri wal amri, jika tidak mampu memaksa dan memerintahkan. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ai agallu ma yalzamul insanu indal ajzi, maknanya
minimal apa yang diperintahkan kepada manusia ketika tidak mampu untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran, kemaksiatan, melihat orang meninggalkan perintahnya Allah atau melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka wajib untuk falyughayyirhu, untuk merubahnya. Jadi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a mungkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merubah di sini maknanya bisa merubahnya dari yang buruk menjadi baik, dari kemaksiatan menjadi ketaatan. Kalau seandainya tahu tidak bisa merubah, maka nggak wajib untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar itu wajib kalau bisa merubahnya menjadi keadaan yang lebih baik. Tapi kalau seandainya tidak bisa merubahnya, apalagi keadaan menjadi lebih buruk, itu wajib untuk ditinggalkan. Ya, sebaiknya untuk ditinggalkan. Ya, daripada keadaannya menjadi lebih buruk. Nah, jadi jangan salah paham. Perintah Nabi Muhammad SAW untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar kalau bisa merubahnya, falyughayyirhu, kata Nabi Muhammad SAW, merubahlah biyadihi, dengan tangannya. Makna dengan tangannya di sini dengan kuasanya, kalau punya kuasa. Misalnya seperti tadi orang tua punya kuasa terhadap anaknya, atau guru punya kuasa kepada muridnya, atau dari pihak pemerintah yang punya kuasa untuk menutup tempat kemaksiatan misalnya, ya. Ini punya kuasa. Baik lam yastati, kalau tidak mampu, tidak punya kuasa, fabilisani, dengan lisannya. Amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan lisannya. Itu pun kalau bisa merubahnya dari keburukan menjadi kebaikan, nah, dengan lisannya, dengan nasihat, dengan ajaran. Fa'in lam yastati, kalau tidak mampu juga, fabi qalbihi, ya, dengan lisan nggak bisa, ya, maka wajib amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan hatinya. Ya, maknanya apa? Dengan hatinya wajib amar ma'ruf nahi mungkar dengan hatinya. Melihat kemaksiatan, hatinya nggak terima, hatinya nggak rela, hatinya nggak suka. Itu termasuk daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Kalau orang melihat kemaksiatan, walaupun nggak ikut maksiat, tapi hatinya suka atau hatinya terima, itu dapat dosa. Jadi untuk selamat daripada dosa, kita wajib amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan hati, ya, rela dengan ketaatan, ya, nerima suka dengan kebaikan, ya, nggak terima dengan kemaksiatan, nggak suka dengan kemaksiatan. Itu adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan hatinya. Ini wajib. Ya, ini tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min awthaqi ural imani al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Paling kuatnya tali keimanan itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya,
Cintanya, bencinya bukan karena hawa nafsunya. Cintanya, bencinya bukan karena kepentingan dirinya, bukan karena dunia, bukan karena politik, bukan karena harta, bukan karena seenaknya, semaunya. Tapi tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Maknanya apa? Cinta kepada sesuatu yang dicinta oleh Allah, benci kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib hukumnya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, ada ulama yang mengartikan selemah-lemahnya iman maknanya minimal kewajiban atas setiap orang muslim. Ada lagi ulama yang menjelaskan maknanya adalah selemah-lemahnya yang membuahkan keimanan, yang menghasilkan ketaatan kebaikan adalah amar ma'ruf dan nahi munkar dengan hatinya. Wa yajibu tarku jami'il muharramat, dan wajib meninggalkan semua yang haram. Wajib meninggalkan semua yang haram, ya, wajib hukumnya. Dan itu adalah ibadah yang paling afdal. Ibadah yang paling afdal adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, ya. Dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun wara'an takun abadan nas. Jadilah kamu orang yang wara'. Apa itu wara'? Meninggalkan yang haram. Jadilah kamu orang yang wara', meninggalkan yang haram, maka kamu menjadi orang yang paling ahli ibadah, yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah. Orang yang paling ahli ibadah adalah orang yang meninggalkan yang haram, bukan orang yang banyak ibadahnya tapi masih mengerjakan kemaksiatan. Itu belum menjadi ahli ibadah, masih dianggap lemah ibadahnya, lemah imannya. Karena ibadah yang paling afdal adalah meninggalkan yang haram. Ada orang ibadahnya sedikit tapi meninggalkan yang haram, itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, lebih afdal, ya, daripada orang banyak ibadahnya tapi masih melakukan yang diharamkan oleh Allah. Walaupun banyak ibadahnya, itu lebih rendah, ya, daripada orang yang sedikit ibadahnya tapi meninggalkan yang haram. Karena ibadah yang paling afdal adalah meninggalkan yang haram. Wa nahyu murtakibiha wa maquhu dhahran minha in qadara alaihi, dan wajib melarang orang yang berbuat yang haram serta mencegahnya dengan paksa dari perbuatan yang haram jika mampu, jika punya kuasa. Wa illa wajaba alaihi ayyukira dzalika biqalbihi. Kalau seandainya tidak mampu, maka wajib baginya mengingkari hal tersebut, mengingkari kemaksiatan orang yang berbuat yang haram dengan hatinya. Wa mufaraqatu mawdi'il maksiyah, dan wajib baginya untuk meninggalkan tempat maksiat. Jadi kalau seandainya gak bisa amar ma'ruf dan nahi munkar, jangan kumpul dengan orang-orang yang berbuat maksiat, ya, wajib untuk menjauhinya. Wal haramu ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqabi wa wa'ada tarikahu bil thawabi. Sedangkan hal yang haram itu adalah yang Allah ancam orang yang melakukannya dengan hukuman, dengan siksa, dan Allah janjikan orang yang meninggalkannya dengan pahala. Jadi haram itu dilakukan, diancam oleh Allah dengan hukuman, berdosa. Kalau meninggalkan yang haram dijanjikan oleh Allah dengan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu faslon yang berikutnya adalah memasuki penjelasan tentang masuk ke fikih, ya, ilmu fikih. Ya, dijelaskan bahwa fa
minal wajib khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Di antara perkara yang wajib, ibadah yang wajib adalah 5 sholat dalam sehari semalam, ya, menjalankan sholat 5 waktu, ya. Yang pertama dijelaskan terlebih dahulu waktu-waktu sholat. Yang pertama adalah adzuhur, wa waktuha idza zalati syamsu ila masiri diddi kulli syai'in mithlahu ghaira diddil istiwa. Waktu zuhur itu adalah ketika tergelincirnya matahari sampai menjadi bayangan segala sesuatu sama panjangnya dengan bendanya. Kalau bendanya bayangannya sudah sama panjangnya, itu habis waktu zuhur. Ghairi diddil istiwa, selain bayangan ketika istiwa. Ya, istiwa itu ketika matahari pas di tengah-tengah, di atas. Istiwa namanya. Jarang sekali matahari letaknya itu pas di tengah-tengah sehingga nggak ada bayangan. Ya, rata-rata itu kebanyakan ketika istiwa ada bayangannya. Bayangan ketika istiwa tidak dihitung. Jadi yang dihitung adalah bayangan selain bayangan ketika istiwa. Ya, di Mekah terkadang beberapa waktu dalam setahun berapa kali itu terkadang istiwa pas di tengah-tengah letaknya matahari sehingga nggak ada bayangan. Jadi pas matahari itu berada di atas Ka'bah, letaknya Ka'bahnya nggak ada bayangan karena letaknya pas. Nah, ketika saat seperti ini bisa dijadikan sebagai mencari arah kiblat. Ya, biasanya kalau misalnya di Mekah misalnya jam 12 siang pas matahari istiwa, itu enggak selalu, tapi ada beberapa saat waktu pas letaknya di atas Ka'bah, Ka'bahnya nggak ada bayangan. Dari sini bisa kita lihat matahari saat itu adalah arah Ka'bah karena letaknya pas di atas Ka'bah mataharinya. Di sini berarti sekitar jam 4 sore. Karena perbedaan antara Mekah dan Indonesia itu adalah 4 jam. Ya. Misalnya kita mendengar kabar, oh nanti ya, matahari letaknya pas di atas Ka'bah ketika istiwa di Indonesia jam sekian. Nah, kita perhatikan matahari saat itu jam 4 sore misalnya, itu berarti arah kiblat yang pasti. Ya. Nah, yang nggak akan salah karena letaknya pas di atas Ka'bah. Ya. Lalu wal asru wa waktuha min ba'di waqti dhuhri ila maghrib syamsi. Asar waktunya adalah setelah waktu zuhur. Jadi bayangan kalau sudah panjangnya sama dengan bendanya habis waktu zuhur, lebih sedikit masuk waktu asar. Ya, sampai tenggelamnya matahari, seluruh matahari tenggelam itu habis waktu asar. Wal maghribu wa waqtuha min ba'di maghribi syamsi ila maghribi syafaqil ahmar. Dan maghrib waktunya itu adalah setelah tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya ufuk merah. Biasanya ketika maghrib itu ada cahaya yang berwarna merah, itu namanya ufuk merah. Kalau sudah hilang ufuk merah, tenggelam, itu habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Itu tapi kalau di tempat ya yang nggak ada cahayanya terlihat itu ufuk merahnya, ya sampai masuknya waktu isya. Ya, kita mungkin melihatnya hanya sebentar saja di waktu maghrib karena tertutup dengan cahaya lampu dan lain sebagainya. Wal isya'u wa waktuha min ba'di waqtil maghrib, dan isya waktunya adalah setelah waktu maghrib, yaitu tenggelamnya ufuk merah, ila tulu'il fajri shadiq, sampai terbitnya fajar yang shadiq yang benar.
Jadi fajar itu ada yang shadiq yang benar, ada yang kadhib yang bohong. Fajar itu ada yang benar, ada yang bohong. Ini juga bisa terlihat ketika nggak ada cahaya. Fajar yang bohong itu dari arah terbitnya matahari itu muncul cahaya yang memanjang ke atas lalu hilang. Itu namanya fajar yang kadhib, yang bohong. Nah, setelah itu, setelah mungkin kurang lebih 10 menit atau 15 menit ya, atau setengah jam ya, itu muncul lagi cahaya dari arah terbitnya matahari ya, ke atas lalu menyebar itu cahayanya. Itu adalah fajar shadiq, namanya fajar yang benar. Itu adalah masuknya waktu subuh. Kita sekarang melihat waktu subuh masih gelap karena tertutup dengan lampu cahaya. Kalau daerah nggak ada lampu, nggak ada cahaya, subuh itu sudah kelihatan cahaya ya. Tapi cahaya yang tipis ya. Jadi waktu isya dari tenggelamnya ufuk merah sampai terbitnya fajar yang shadiq. Wa subuh, dan waktu subuh adalah wa waktuha min ba'di waktu isya, setelah waktu isya, setelah terbitnya fajar yang shadiq yang benar, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Matahari terbit walaupun sedikit itu sudah habis waktu subuh. Sekarang ini terbit matahari bisa kita lihat ya, ada jadwal terbitnya matahari, tenggelamnya matahari ya di HP ya. Itu kalau sekarang jam 6 lebih 3 menit atau 4 menit ya, terbit matahari, habisnya waktu subuh. Jadi sekarang ini habisnya waktu subuh jam 6 lebih 3 atau 4 menit ya. Tapi waktu ada berubah ya, ada mundur, ada maju. Ini bisa kita perhatikan juga untuk menentukan waktu isyraq. Ya, isyraq itu adalah naiknya matahari. Setelah terbitnya matahari lalu naik matahari. Waktu isyraq itu adalah 18 menit setelah terbitnya matahari. Misalnya sekarang kalau terbitnya matahari jam 6 lebih 3 menit misalnya, maka isyraqnya ditambah 18 menit ya, berarti jam 6 lebih 21 menit ya. Itu adalah masuknya isyraq untuk sholat isyraq ya. Sholat isyraq itu adalah awal daripada sholat duha. Itu masuknya sholat duha 18 menit setelah terbitnya matahari. Kalau mundur misalnya terbit matahari jam 6 pas ya, berarti isyraqnya jam 6 lebih 18 menit ya. Kadang jam 6 kurang 10, jam 6 kurang 1/4 ya, jadi bisa dihitung. Fadilahnya apa? Orang yang sholat subuh lalu ibadah, mau itu berzikir, ngaji Al-Quran, mengaji ilmu agama, sampai masuknya waktu isyraq, lalu sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka fadilahnya mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna dalam hadis sempurnanya diulang 3 kali oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi orang bisa mendapatkan pahala haji dan umroh setiap hari. Ya, ini rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tak ada alasan saya sekarang haji misalnya mahal, nantinya 20 tahun, 25 tahun dia kalau masih hidup. Tapi rahmatnya Allah bisa kita mendapatkan pahala haji dan umroh setiap hari. Sempurnanya diulang 3 kali oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti berangkat haji dan umroh. Nah ini ya tentang waktu-waktu sholat ya, barangkali dibutuhkan misalnya orang lagi perjalanan kemana, nggak ada HP-nya mati misalnya, nggak ada masjid, nggak ada jam ya, bisa
dalam waktunya bagi orang yang balik berakal dan suci. Fayahrumu taqdimuha ala waqtiha, haram mendahulukan sholat sebelum waktunya. Wa ta'khiruha anhu, haram mengakhirkan sholat setelah waktunya. Bighairi udhrin, jika tidak ada udhurnya. Jadi sholat itu ada waktunya, ada awal dan ada akhirnya. Yang penting sholat di dalam waktu sholat. Jadi sebenarnya boleh sholat di awal waktu, di pertengahan waktu, di akhir waktu boleh. Yang penting nggak keluar waktu sholatnya. Yang penting sholatnya tidak sebelum masuknya waktu sholat dan tidak setelah keluar waktu sholatnya. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad SAW, awalul waktu ridwanullah, sholat di awal waktu itu mendapatkan ridhonya Allah. Wa awsatuhu rahmatuhu, dan sholat di pertengahan waktu mendapatkan rahmatnya Allah. Wa akhiruhu Allah, sholat pada akhir waktu mendapatkan ampunan Allah. Nah, jadi ada waktunya, ada awalnya, ada akhirnya. Adapun yang dimaksud yang haram hukumnya menunda-nunda sholat, itu sekiranya sholatnya sampai keluar waktu sholat. Sebagian sholatnya keluar waktu sholat, ya apalagi seluruhnya keluar waktu sholat habis, itu baru haram hukumnya. Ini yang dimaksud di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, neraka wel untuk orang-orang yang sholat, yaitu orang yang an sholatihim, maknanya sholatnya keluar dari waktu sholat, melalaikan sholatnya. Ya. Ini yang diancam oleh Allah dengan neraka wel. Neraka wel itu dalam riwayat gunung lewat aja di atas neraka wel meleleh, apalagi masuk ke dalam neraka well, itu gunung, apalagi manusia. Ya. Ini orang sholat tapi sholatnya keluar waktu sholat, apalagi yang meninggalkan sholat. Alhamdulillah. Ya, tapi yang paling afdal adalah sholat di awal waktu, ya, dalam keadaan berjamaah, itu yang paling afdal, yang paling baik, yang paling besar pahala ibadah. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika beliau ditanya ayyul a'mali ahabbu ilallah, dalam riwayat afdal, amalan apa yang paling dicinta oleh Allah, dalam riwayat amalan apa yang paling afdal, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, as-salatu li awwali waqtiha, salat pada awal waktu. Lalu apa wahai Rasulullah, amalan yang paling afdal? Birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Lalu apa wahai Rasulullah? Yang ketiga jihad fi sabilillah, berjihad di jalan. Padahal kita lihat orang jihad, waduh, amalannya luar biasa. Ya, taruhannya nyawa, kehilangan nyawanya, keluarganya, hartanya. Kita melihat jihad itu ibadah amalan yang sangat susah sekali, yang sangat luar biasa. Padahal ada yang lebih baik daripada berjihad, yaitu bakti kepada kedua orang tua. Itu lebih afdal, lebih baik, lebih mulia, lebih besar pahalanya daripada berjihad di jalan Allah. Bakti kepada kedua orang tua lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi adalah sholat pada awal waktu. Insyaallah yang lain kita kaji lagi. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat kita.